Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sudah siap ya untuk belajar matematika? Kali ini kalian akan masuk bab yang baru, bab keempat, yaitu tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk pembelajaran hari ini, pertemuan yang pertama, kalian akan belajar mengenal persamaan linier satu variabel. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menyebutkan pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, supaya kalian dapat menyebutkan persamaan linier satu variabel dan persamaan yang ekuivalen. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat atau model matematika. Sebelum kita masuk pada persamaan linier satu variabel, kita harus tahu apa itu pernyataan dan apa itu kalimat terbuka. Pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenaran atau nilai kesalahannya. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, kita akan lihat contoh pernyataan yang bernilai benar. Misalnya, 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Angklung berasal dari Jawa Barat. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan yang bernilai benar. Kita lihat contoh pernyataan yang bernilai salah. Misalnya, 2 ditambah 3 sama dengan 7. Bilangan prima selalu bilangan ganjil. Presiden Indonesia adalah Ganjar Pranowo. Nah, ini adalah 3 contoh pernyataan yang bernilai salah. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya, atau pernyataan yang memuat variabel. Contohnya adalah, misalnya, X ditambah 5 sama dengan 7. Nah, X di sini adalah variabel. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang memuat variabel. Jadi kita belum tahu nilai X-nya berapa. Sehingga ini dinamakan kalimat terbuka. Contoh yang lain, bilangan A jika dikalikan 5 hasilnya 35. Nah, berarti ini A ini adalah variabelnya. Kita tidak tahu A itu bilangan berapa. Jika A-nya itu 7, maka 7 dikali 5 hasilnya 35. Nah, pernyataan ini akan bernilai benar. Tetapi kalau misalnya A-nya kita ganti dengan 3, 3 dikali 5 hasilnya bukan 35. Maka bisa dikatakan pernyataan yang bernilai salah. Jadi kalimat terbuka itu kita belum tahu nilai kebenarannya. Yang benar nilai A-nya atau nilai X-nya itu berapa. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan konsep persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat TLSV merupakan penerapan dari bentuk aljabar materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Nah, kita lihat ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel. Contohnya di sini adalah 2A dikurangi 5 sama dengan 6. Jadi ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel itu adalah harus ada tanda persamaan atau tanda sama dengan.
Kemudian variabelnya harus 1 dan berpangkat 1. Ya, sekali lagi, ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel itu adalah harus ada tanda sama dengan, variabelnya 1 dan berpangkat 1. Kita lihat contohnya, kalian juga bisa perhatikan modul kalian, halaman 30. Contoh yang pertama, X ditambah 7 kurang dari 9. Berarti ini bukan merupakan PLSW. Kenapa bukan? Karena tandanya tidak sama dengan. Ini adalah tanda pertidaksamaan. Berarti ini bukan PLSW. Contoh berikutnya, 2P ditambah 10 sama dengan 2. Nah, di sini sudah ada tanda sama dengan, variabelnya juga 1, yaitu P, pangkatnya juga 1. Maka ini disebut PLSW. Contoh berikutnya, 9A ditambah 2 sama dengan 3 dikurangi 2A. Nah, di sini, di ruas kiri dari tanda sama dengan itu ada 9A. Di ruas kanan itu ada negatif 2A. Ini berarti variabelnya dihitungnya 1, karena jenisnya hanya 1, yaitu A. Maka ini juga bisa disebut sebagai persamaan linier satu variabel. Bisa dimengerti ya? Contoh berikutnya, 2A dikurangi 5B sama dengan 4. Nah, ini karena di sini variabelnya ada 2, yaitu A dan B, maka bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Contoh berikutnya, 2A dikali A ditambah 7 sama dengan A dikurangi 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita harus sederhanakan dulu. Ini artinya 2A kita kalikan dengan A ditambah 7. Berarti kalau 2A dikali A hasilnya adalah 2A pangkat 2. Nah, 2A pangkat 2 itu bukan merupakan persamaan linier satu variabel, karena pangkatnya lebih dari 1, pangkatnya 2. Sehingga tidak bisa disebut sebagai PLSW. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah kalian sudah memahaminya? Tentang ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel. Tadi kalian sudah belajar tentang ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel. Nah, sekarang kita masuk pada persamaan-persamaan linier satu variabel yang setara atau yang ekuivalen. Coba kalian perhatikan uraian berikut ini. Persamaan pertama, X dikurangi 3 sama dengan 5. Jika X-nya kita ganti dengan bilangan 8, apakah hasilnya 5? Nah, kita coba hitung, X-nya kita ganti 8. Berarti menjadi 8 dikurangi 3. Ternyata hasilnya benar, yaitu 5. Maka penyelesaian dari persamaan X dikurangi 3 sama dengan 5 itu adalah 8. Bisa dimengerti anak-anak? Kita lihat persamaan yang kedua. 2X dikurangi 6 sama dengan 10. Nah, jika X-nya diganti bilangan 8, apakah hasilnya 10? Nah, kita hitung, kita masukkan X-nya kita ganti 8. Menjadi 2 dikali 8 dikurangi 6. Sama dengan 16 dikurangi 6. Ternyata hasilnya benar, yaitu 10. Maka persamaan 2X dikurangi 6 sama dengan 10, penyelesaiannya adalah 8. Contoh persamaan berikutnya. X ditambah 4 sama dengan 12. Jika X-nya diganti 8, apakah hasilnya 12? Kita masukkan, berarti 8 ditambah 4. Ternyata hasilnya benar, 12. Maka penyelesaian dari persamaan X ditambah 4 sama dengan 12 adalah 8. Nah, dari 3 persamaan ini,
ternyata memiliki penyelesaian yang sama, yaitu X-nya sama dengan 8. Nah, ketiga persamaan ini disebut persamaan yang ekuivalen. Nah, lambang ekuivalen seperti ini. Jadi, dua persamaan atau lebih itu dikatakan ekuivalen jika memiliki atau mempunyai penyelesaian yang sama. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan model matematika, yaitu mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika atau model matematika. Nah, di modul kalian tidak ada, nanti bisa kalian tambahkan sendiri ya. Kita lihat contoh yang pertama. Hasil kali dua bilangan Y dan 3 sama dengan 24. Maka model matematikanya penulisannya adalah 3Y sama dengan 24. Bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Jika 4 dikurangkan dari P, maka hasilnya adalah 6. Nah, model matematikanya, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kata dari. Nah, kalau ada kata dari, maka penulisan yang benar itu P-nya dulu dikurangi 4 sama dengan 6. Sampai di sini, kalian paham ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Amir mempunyai uang 3.000 kurangnya dari uang Budi. Jumlah uang mereka 18.000. Nah, berarti di sini untuk pemisalannya kita akan misalkan uangnya Budi. Kita misalkan uangnya Budi itu X. Boleh A, boleh B, sampai Z boleh. Jadi terserah untuk memberikan nama variabelnya. Nah, di sini kita misalkan uang Budi itu X. Maka penulisan model matematika untuk uangnya Amir bagaimana? Kita lihat kalimatnya. Amir mempunyai uang 3.000 kurangnya dari uang Budi. Berarti kalau uangnya Budi dimisalkan X, uangnya Amir adalah betul X dikurangi 3.000. Kemudian diketahui juga jumlah uang mereka 18.000. Berarti kita tambahkan ya penulisannya, model matematikanya menjadi uangnya Amir ditambah uangnya Budi itu sama dengan 18.000. Kita tulis dulu, uangnya Amir adalah X dikurangi 3.000. Ditambah uangnya Budi itu X. Jumlahnya 18.000. Nah, ini sudah membentuk model matematika. Nah, ini bisa kita sederhanakan. X dengan X. X ditambah X. Berarti hasilnya 2X. Maka model matematikanya bisa dituliskan 2X dikurangi 3.000 sama dengan 18.000. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahaminya? Jadi hari ini kalian belajar tentang persamaan linier satu variabel. Tadi kalian sudah belajar apa itu pernyataan, apa itu kalimat terbuka. Kalian juga sudah belajar ciri-ciri dari persamaan linier satu variabel dan juga persamaan-persamaan yang ekuivalen. Serta belajar tentang mengubah kalimat terbuka menjadi kalimat matematika atau model matematika. Nah, saya rasa sampai di sini pembelajaran kita. Bagi kalian yang mungkin masih bingung dengan materi ini, kalian bisa bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Bisa dimengerti ya? Seperti biasa, untuk menguji apakah kalian sudah memahami materi ini, nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.